Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat berjumpa lagi. Hari ini, Minggu 22 Agustus 2021, Pekan Biasa yang ke-21. Kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Mari kita simak bersama. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, kita masuk bagian terakhir wejangan tentang roti hidup. Semakin dalam Yesus menyingkapkan misteri dirinya. Dia tidak hanya menyingkapkan bahwa dirinya bisa membuat pergandaan roti sehingga mereka kenyang dan kagum. Dia tidak hanya membuat mukjizat supaya mereka sehat, sembuh, dan hidup di dunia ini. Dia menjamin kelimpahan rahmat surgawi. Dirinya menjadi makanan yang disebut sebagai roti hidup. Iman para muridnya menjadi goncang, terlebih karena Yesus meminta mereka memakan daging dan meminum darahnya. Sampai di sini, mereka tidak memahami Dia sehingga banyak orang yang mundur. Namun Yesus tidak mundur dalam penyingkapan dirinya. Ia bahkan menyamakan roti hidup dengan roh yang akan menghidupkan semua yang percaya kepadanya. Roti hidup adalah roh Yesus yang bangkit, yang telah hidup kembali dan akan menghidupkan siapa saja yang percaya kepadanya. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, pesan buat kita. Yang patut kita refleksikan adalah, apakah kita mundur jika kita tidak memahami misteri Yesus yang sangat dalam dan bahkan bisa bertentangan dengan apa yang kita tahu dan yang kita rasakan? Banyak murid Yesus yang mundur darinya karena mereka memiliki harapan material dan duniawi. Apakah kita memiliki motivasi material atau duniawi dalam mengikutinya? Bila kita tidak paham misteri keselamatan Kristus, ingat saja lagu Tantum Ergo, iman yang menolong budi, indera tak mencukupi. Kadang kita buat terbalik, akal budi yang menolong iman. Hal ini biasanya membuat orang frustrasi dalam hidup karena banyak hal yang direncanakan Tuhan dalam hidup yang tidak kita pahami dengan akal budi. Karena itu, saya sangat setuju dengan adagium lama tersebut. Iman yang menolong budi, indera tak mencukupi. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, sentuhan buat kita. Semakin mendalam kita tercebur dalam misteri Yesus Kristus, semakin mendalam kita merasakan perbedaan pikiran perasaan manusia dan pikiran perasaan Yesus sendiri. Iman yang menolong budi, indera tak mencukupi. Tuhan memberkati.